Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wazidna ilman yanfa'una wal hisabi, betul ya, wal hisabi dan hisab. Halaman berapa tuh? 87 57 wal hisabi dan adanya hisab, wal wazni dan ditimbangnya amal, wal mizani dan timbangan, alat timbangan amal, wal haudi dan telaga, wasirati dan jembatan, wanari dan neraka, wal jannati dan surga, wa ikrami ahlil jannati dan memuliakan penghuni surga, bin nazari dengan memandang, ila wajhihil karim kepada zat Allah yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa la tuhrimna ladzatan nazar ila wajhikal karim fi daril qarar. Ya Allah, sesungguhnya kami semua memohon kepadamu keridhoanmu dan surgamu. Kami berlindung kepadamu daripada murka-Mu dan neraka. Jangan hampakan kami semua daripada kelezatan memandang kepada zat-Mu yang mulia di negeri ketetapan surga. Amin ya rabbal alamin. Wal hisabi, saudara sekalian, seorang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya, percaya penuh bahwa ada nanti di akhirat itu namanya hisab. Kalau kita umur 15 tahun ke atas, akal kita sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubari kita keyakinan bahwa nanti di akhirat itu ada namanya hisab. Kapan hisab ini adanya? Setelah pertemuan yang lalu kita membahas tentang syafaat. Ini ngurut masalahnya kitabnya ini. Setelah semua orang mendapatkan syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar dengan syafaat yang agung disebut syafaatul uzma fi faslil qada, syafaat besar pada memutuskan peradilan. Setelah didiemin nama Allah 3000 tahun, baru kemudian orang itu dapetin syafaatul uzma. Setelah syafaatul uzma keluar dari Nabi, maka diadakanlah peradilan. Maka yang pertama kali adalah hisab.
Hisab itu apa? Diperiksa. Jadi hisab-hisab itu di mana Allah Subhanahu wa taala memeriksa semua amal manusia di alam dunia ini sejak umur baligh, dari 15 tahun sampai mati. Apa aja yang dilakukan oleh manusia dari sejak usia baligh, kalau men perempuan 9 tahun gitu, intinya baligh aja lah, dari umur 15 tahun diperiksa, baik ucapan yang keluar dari mulutnya, begitu ucapan, begitu yang buruk-buruk, apalagi di kampungnya lagi mau pilpres, begitu nyela mulu, nyela diperiksa tuh, yang nyela tuh begitu nyela. Jadi itu semuanya kena periksa, begitu gitu. Mau pemilu, begitu bukan saja batuk, pilek juga diomongin juga, pilek begitu. Apaan? Oh, pilek. Oh. Semuanya tuh ucapan, tindakan, keyakinan, baik maupun buruk, atu demi atu semuanya tidak lepas daripada diperiksa oleh Allah. Kecuali ada yang tidak dapat diperiksa, ada yang lolos. 70.000 umat Nabi tidak kena periksa. Ini mau langsung aja surga aja ini. 70.000. Satu orang daripada 70.000 ini punya anak buah lagi 70.000. Jadi 70.000 kali 70.000 berapa tuh Mbak Delvi? 77 49 apa itu? Hah? 70.000 kali 70.000, iya 490 apa ini? Ribu 400, bener nggak? Oh iya betul, 7 kali 7 kan 49, nolnya ini nih 70.000 masalahnya. Hah? 4 juta, yang bener nih 4.900.000 orang tidak kena periksa, tidak kena periksa. Mudah-mudahan yang hadir nih termasuk. Begitu. Ini nggak kena periksa nih. Waktu Nabi ditanya, tuh yang kagak kena periksa tuh bagaimana? Begitu. Di dunianya, kalau sakit nggak pernah gereng-gereng. Yang kena begini nih, ada suara keluar, kena periksa. Nih jangan kena semua ini. Begitu saudara. Jadi dia nggak pernah mengeluh, nggak pernah merintih. Kalau di dunianya nggak pernah merintih, kalau sakit itu nggak kena periksa. Pokoknya sakit kayak apa aja, diem aja. Nggak ada, yang kena ini kena nih, kena yang model begini nih. Ini ya, tanya aja temennya, lu kena nggak kira-kira? Begitu, temennya tanya aja, begitu. Itu nggak begitu. Sebab Sayyidina Abu Bakar itulah pimpinannya, radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar Siddiq nggak kena periksa, sebab waktu digigit kalajengking de Gua Sur, orang kata jempol kakinya, punggungnya ada lubang di kita tuh, buat nutup. Gigit kalajengking, enggak ada teriak, enggak. Dia tahan, diam aja. Tapi nggak bisa dibohongi manusia, karena sakit. Netes juga air mata, kena pipinya Rasulullah. Nabi nanya, kenapa kamu? Enggak. Lo kok meringis? Nah, kena kalajengking.
tuh dijampe sama Nabi, nggak ada nangis. Kata Abu Bakar, Nabi lagi istirahat takut ngeganggu, sampai kayak begitu. Ini pimpinan orang yang nggak dihisab. Itu satu tuh cirinya, yang nggak dihisab, yang di dunianya enggak merintih kalau sakit. Dua, yang nggak pernah ngeluh. Ini udah pernah ngeluh belum? Sering ya, kena periksa. Sering periksa kalau sering mah nggak ngeluh, apa kayak keadaannya itu enggak. Ngeluh itu kayak makan kuaci seember. Udah pernah belum makan kuaci seember? Teman saya udah pernah, kata dia kenyang kagak pegel iya gitu. Jadi orang ngeluh tuh beres kagak urusan pegel iya, jangan begitu tuh begitu. Lalu apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala adakan hisab? Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan, menjelaskan tentang kelebihan amal-amal orang yang di dunianya bertakwa, dan untuk membeberkan orang yang di dunianya kafir dan maksiat di hadapan orang-orang banyak. Coba di ujung surat Ghasyiyah tuh dijelaskan nama Allah tentang adanya hisab. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Makanya kalau habis baca satu Ghasyiyah sunat kita baca gimana? Allahumma hasibni hisaban yasira. Begitu doanya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Diperiksa. Yang lolos, yang tidak pernah merintih di dunia 70.000 dengan anak buah masing-masing 70.000. Permintaan Rasulullah minta ditambah sama Allah, tambah lagi 70.000. Nah, berbicara hisab, manusia oleh karena perbuatannya berbeda-beda antara satu dan yang lain, maka manusia berbicara hisab terbagi tiga manusia, karena amalannya tidak sama satu dengan yang lain. Yang pertama adalah orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab. Itu yang tadi tuh, karena amalnya tinggi. Jumlahnya ada berapa? 70.000, masing-masing 70.000 lagi. Sebab di dalam kitab Sahihul Bukhari Nabi menjelaskan yang 70.000 ini. Kata Nabi, wahaulai sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab. Di dalam Maulid Daibai itu, minhum man yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sulusun bahasanya, sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga masuk surga enggak pakai diperiksa. Tuh begitu. Berat kita mendapetin ini, berat. Perut periajan nulis status, lapar gue, status WA, mana kenyang ke warteg. Jadi yang enggak tuh. Satu, dua,
Ada orang yang masuk surga dihisab dengan ringan dan mudah, dikebet-kebet doang dah begitu, bentar nih, moga-moga kita masuk nih di golongan ini tuh, begitu dipereksanya, dikebet-kebet doang, bentar, kebet-kebet doang, pereksanya enggak ribet. Pimpinannya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala adalah orang yang dihisabnya oleh Allah amat sangat ringan. Kalau ditanya siapa pimpinan orang yang tidak dihisab masuk surganya, jawabannya Sidi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Siapa orang golongan yang dihisabnya ringan, jawabannya Sayyidina Umar. Kenapa begitu? Karena Sayyidina Umar yang orang suka sebut ini hadis Nabi, bukan, kalamnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuh selalu hidupnya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayo audit dulu di dunia sebelum nanti diaudit oleh Allah. Begitu. Jadi Sayyidina Umar tuh saban hari mereksa, dari bangun tidur sampai mau tidur, apa yang dikerjakan, baik apa buruk. Kalau buruk, buru-buru taubat, periksa saban hari itu. Amalan nih, jam sekian saya begini, jam sekian saya begini, jam sekian saya begini. Kita begitu enggak ya? Enggak. Waduh, kena periksa rada berat ini, berat, jauh. Baik, kita minta kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini golongan diperiksa sama Allah tidak repot, seperti apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-Insyiqaq. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasir wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Tuh begitu. Karena di dunianya demen mengoreksi, setiap malam periksa perbuatan yang dilakukan, omongan yang dilakukan. Ini yang kayak begini. Kalau orang di dunianya demen meriksa, demen muhasabah. Muhasabah tuh meriksa diri, cek ulang amalan-amalan yang dilakukan oleh kita, cek saban hari itu. Nih, antara lihat WA sama baca doa, banyakan mana kira-kira? Yang bener nih? Waduh, repot ini. Begitu. Iya, pokoknya yang demen muhasabah, demen mengukur perbuatan kita, ndak keburu. Tuba liman syaghalahu nafsuhu an uyubin nas. Berbahagialah mereka orang yang sibuk mikirin dirinya, mengoreksi sebelum kita mengoreksi orang lain. Beruntung dia. Kita pikirin aja keselamatan kita ini. Pikirin. Ini repot sama Allah, bakal diperiksa. Ketiga, ada golongan yang diperiksanya amat sangat ribet dan mendetil. Diperiksanya amat sangat ribet. Ini yang banyak rapot merahnya nih, mendetil. Apa aja ditanyain begitu. Tapi kalau demen nih, penguasa aja kalau demen, kalau sudah salah dikit, anda kurang-kurang dikit enggak apa-apa, ntar gampang kita laporin lah sama MK begitu. Demen mas, demen. Kalau nggak demen mau apa aja salah aja, namanya juga kagak bener nggak tuh.
bagaimana biar kita didemenin Allah, biar dipereksanya ringan gitu. Banyak berikan kemudahan, jangan dibikin susah, nanti di sononya susah. Begitu. Kemarin corona, kita bayangin di akhirat corona. Ya Allah, kata kita mau ibadah aja susah. Mau ibadah. Iya. Begitu. Saya ada beberapa tempat suruh khutbah, ya Allah, masuk komplek, baru masuk komplek, saya jidatnya ditembak, dur. Untung nggak apa-apa, kata dia 36 derajat, kata dia 36 suhu tubuhnya, tertembak. Kata kita apa itu 36? Begitu. Kata saya pas 36 tuh, waduh 36. Kata security, jangan waduh Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah, gitu dong Pak Haji, gitu kata security. Begitu, gitu dong Pak Haji. Begitu alhamdulillah. Jadi 36 nih Pak Haji ini sehat. Oh saya sehat. Iya, alhamdulillah. Nah begitu masuk, boleh masuk komplek. Ini beneran kisah nyata. Gitu masuk komplek. Udah masuk, mau masuk masjid, suruh masuk bilik suara, udah kayak pilek aja. Saya suruh muter-muter disemprot. Kata saya kan sehat, ngapa ribet amat? Udah Pak Haji peraturan, suruh masuk tuh di bilik suara, semprot. Itu apa? Begitu. Udah biar virusnya mati. Udah kita kayak padi aja. Kalau yang disemprot mau kan hama ya kan. Ya Allah, udah pakai baju gamis putih, pakai jubah, masih disemprot juga. Wah repot nih kita. Udah muter-muter 3 kali, udah Pak Haji segitu aja. Oh gitu, baik, lolos. Begitu. Nyampe gerbang masjid, Pak Haji jaga jarak, katanya sehat. Sehat, mau tadi disemprot, sekarang jaga jarak. Kata kita, di dunia aja ini pereksaannya ribet amat gitu. Ini di dunia nih, gimana di akhirat? Begitu ribet. Begitu udah jaga jarak, kita jaga jarak, sholat ya Allah kayak musuhan, semeter jaraknya, ya nurut aja dah. Udah begitu, udah salam sholat, minta foto. Kata kita kan jaga jarak tadi sholat, ngapa deket-deket? Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Begitu. Untung zamannya udah kelewat. Kalau terus-terusan tambah stres. Begitu. Baru ngalamin. Orang sakit nggak ditengok, tambah stres mati. Sakit, orang ditengok tuh jadi hiburan, bener nggak? Itu kagak. Ya Allah, begitu. Sampai orang sekolah tinggi-tinggi amat itu sekolah, ya Allah, ngasih sarapan nih sama yang dituduh kena, itu pakai galak ngambil. Ya Allah. Kata kita, ini waras apa kagak? Bingung saya, waras apa kagak ini? Kayak begitu, udah taruh aja di pagar. Ya Allah. Tapi alhamdulillah lewat. Itu susah banget. Begitu. Kalau jalan lurus dihalangin sama Satpol PP. Kalau belok kanan boleh. Jadi coronanya sini. Ini bingung juga kita. Iya begitu. Jadi itulah, tapi kita udah kelewat. Di dunia aja pereksaannya ribet. Ribet di dunia. Ribet. Lihat di bandara kita mau keluar negeri, susah banget. Apa aja diperiksa. Ambil sendal suruh copot-copot. Ejab copot juga. Heran juga. Tapi pelajaran. Bagaimana nanti di akhirat lebih ribet. Begitu, nggak apa-apa, kita sabar aja. Moga di dunia ini ribet, ini di akhiratnya ringan. Begitu. Lalu apa yang diperiksa duluan sama Allah?
urusan ibadah sholat. Kita sering dengar hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Mula-mula yang kena periksa seorang hamba kelak di akhirat dari apa yang dia lakukan urusan sholatnya. Dari umur 15 tahun balik sampai mati, ada nggak yang ditinggalin sholat ini? Ini dulu yang diperiksa. Kalau orang di dunianya dikodok-kodoin tuh yang dulu-dulu nggak sholat, dibayar habis dohor kodo dohor, habis asar kodo asar, habis maghrib kodo maghrib, habis isya kodo isya, lunas. Ini ringan karena dia udah ngodoin. Yang kagak ini nih, di akhirat periksa sholat sunnahnya. Ada enggak dia ngerjain sholat sunat? Ternyata ada. Kata Allah, malaikat 70 salam sholat sunat bisa menutup sholat wajibatu. 70 salam itu 140 rakaat. Bener enggak? Satu salam kan 2 rakaat, 7 kali 2 140 rakaat, dapat sholat subuhatu. Coba kalau di dunia yang dikodoin, itu udah 70 hari lunas. Cerdas kan yang kodok-kodok ya. Itu urusan. Kalau urusan rumah tangga, pertama-tama yang ditanyain adalah yang protes kita anak bini. Awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahluhu wa waladuh. Mula-mula yang ngelarang masuk surga sama kita waktu periksa adalah bini sama anak. Kata anak kita, ya Rob, enak banget dia masuk surga. Begitu enak-enakan dia mengaji dulu di dunia ngaji. Lah saya kan anaknya dia, kagak ngaji, kagak domelin, kagak baca Quran, kagak domelin. Tapi kalau matematiknya jelek aja saya domelin dia. Ayah apaan yang model begitu? Ribet lagi nih kita. Udah lolos urusan sholat, urusan begitu bakal ditanya. Maka alangkah jahatnya orang tua yang anaknya kalau ke tempat hiburan diajak, ke mall diajak, Gandaria City, Senayan City, Tamrin City, Session City. Ini belum city-city yang lain. Ini city. Diajak ke Ragunan timbang ngakurin muka dengan babaknya doang, diajak juga. Ke Dufan diajak, ke Anyer, ke Puncak diajak. Tapi kalau tempat pengajian orang pernah diajak. Ke kuburan abah dan enyaknya orang pernah. Pengen ikut aja, panas, karet bifak panas, begitu. Tapi pengen anaknya soleh, orang nemu. Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabasi. Anda pengen anaknya soleh, tapi prosedur yang ditempuh salah, ngimpi. Perahu mah ora pernah jalan di daratan, perahu mah jalannya di air. Prosedurnya kudu benar, disuruh tuh ibadah anak bini. Ingetin, sekarang medianya banyak, ada HP. Udah sholat belum? Di WA belum? Sholat dulu. Tar habis sholat main Mobile Legend lagi. Yang penting sholat dulu. Begitu. Sholat begitu. Jangan sampai kita masuk surga, bini kita masuk neraka, anak kita masuk neraka. Ini kepala rumah tangga jahat. Kalau begini nih, kita kudu pikirin juga. Untung gua nggak punya anak. Begitu. Yang nggak punya anak, begitu. Apalagi yang bujangan. Untung gua bujangan. Tuh begitu, saudara. Begitu. Repot. Ini hisab.
terus urusan darah, pembunuhan, urusan hukukul adami, hak-hak manusia diperiksa. Dulu pernah nyolong mangga enggak, pulang ngaji, turun ngaji, itu diperiksa tuh. Begitu. Apakah pernah nuker sendal gara-gara salah dengar dari penceramahnya? Yang baik-baik ambil, yang bagus-bagus ambil, yang buruk-buruk tinggal. Dia pakai ke masjid pakai sendal sewalau, yang di bawahnya pakai peniti, bawahnya tuh ditinggal, ngambilnya Neckerman aja. Ini yang kayak begini nih diinget-inget nih, pokoknya yang ngambil ini repot. Oh, ada catatan pernah ngambil duit orang 1.000 rupiah, begitu, maka dilihat sholat dia 1.000 rakaat buat bayar duit 1.000 dulu ngambil 1.000 rakaat. Kalau miliaran ya tinggal dihitung, begitu. Itu yang kayak begitu. Mumpung di dunia balikin dah, balikin. Mumpung di dunia, nggak usah minta maaf. Kalau minta maaf repot. Iya, kalau minta maaf repot, balikin aja. Kalau minta maaf kita boleh, bagus, tapi jiwa kita kudu kuat. Kalau minta maaf, Pak Haji, itu yang ayam putih Pak Haji puyeng tuh nyarinya, ayam putih tuh yang Pak Haji dulu hilang tuh, saya yang ambil Pak Haji. Jadi saya datang nih minta dihalalin. Kata Pak Haji, jadi lu berarti sepeda juga waktu hilang, sepeda sama sepatu waktu itu duit juga, lu juga tuh kemana-mana. Jadi kalau minta maaf dituduh kagak, kalau jiwanya kita kuat kan enak. Enggak Pak Haji, itu doang. Enggak, ini udah ketahuan nih malingnya nih, begitu tuh. Jadi repot. Yang penting balikin aja, yang penting begitu. Kita dulunya ikut organisasi Darmaji, Dahar Bakwan 5 ngaku hiji di kantin zaman SMA. Siapa tuh yang kayak begini nih? Begitu. 5 ngaku atu. Aduh, udah paranin di kantin empok tukiem. Begitu. Nah, balikin. Begitu. Tuh kayak begitu. Ini ribet urusan ini. Urusan ini ribet. Kalau urusan nama Allah rada ringan, namanya juga hamba. Seumpama kita enggak puasa, seumpama kita enggak sholat, kata Allah, ya lah dia hambaku, bener, maafin aja, bisa. Tapi kalau urusan sama manusia, orang bisa, nggak bisa, bakal dituntut kita. Kata Allah, gimana Pak, duitmu dulu di dunia dicolong 1.000, maafin nggak? Kagak bisa ya Rob, ini akhirat. Saya minta duitnya aja dah, duitnya 1.000 nggak apa-apa. Lah ini akhirat nggak ada duit, ganjaran 1.000 rakaat ya Rob. 1.000, coba 1.000 rakaat sholat, 1.000 perak, ribet, begitu, ribet. Makanya orang yang bagus tuh kalau kita dagang kan banyak bon. Di rumah orang dagang tuh bon tuh banyak, jangan banyak dideres tuh bon tuh. Pak Haji Ahmad 500.000 belum bayar. Pak Haji Mama berapa lagi ya? 1 juta belum bayar. Siapa lagi? Waduh, nggak usah yang kayak gitu, nggak usah deres-deres. Kalau kita pengen bahagia, caranya gampang. Gimana? Bakar. Nih saya ajarin caranya biar benar. Bakar. Jangan dideres. Mana fotokopian KTP disimpan di dompet. Perjanjian simpen mulu. Aduh capek kita, capek. Apalagi ampe kita dideres-deres, kita hitung lagi di kalkulator. 200 juta, 3 juta, 500 juta. Lumayan juga duit gua nih sama orang nih, main juga. 100 juta. Cuma najong banget nih, kagak bayar-bayar. Begitu, udah begitu nomor handphonenya ganti lagi tuh, begitu. Ini nih jadi pegel. Apalagi salah jalan, pergi ke gunung nyari mbah,
pergi ke gunung. Itu tambah salah jalan lagi. Pergi ke gunung, ketemuin tuh Simbah, bah begini, bagi amalan bah untuk nagih utang. Ya Allah, ndak usah yang kayak begitu, buang-buang duit ke gunung jauh-jauh. Kasih amal nama Simbah, puasa seminggu, siap bah, begini seminggu. Baca apa? Yasin 10 kali tiap malam, minggu. Kerjain sama kita puasa seminggu, baca Yasin. Ini orang punya utang sama kita berapa ya? 10 juta. 10 juta. Yang utang Ustadz Ansori 10 juta. Kita wirid aja saben malam, puasa perih sampai tiduran di masjid biar bayar utang. Udah puasa seminggu, Allah kasih rezeki. Ustadz Ansori dapat duit dia 10 juta dari usahanya dia. Lang utangnya bukan sama kita doang, sama orang lain juga. Ada yang galakan, nagih sama dia. Sini duitnya, diambil sama dia 10 juta. Kita besok puasa lagi, wirid. Ini saya ajarin nih caranya. Ini mah contoh doang Ustadz ya, biar gampang nih, biar paham. Kita wirid lagi, puasa seminggu lagi. Biar apa? Biar apa? Biar bayar utang. Puasa lagi minggu. Dapat duit lagi dia. Begitu. Ada lagi yang galakan, paranin lagi, diambil lagi. Kita belum puasa lagi kita. Gitu. Rugi apa untung? Rugi apa untung? Rugi. Karena kita puasa nagih utang itu maknanya kita doain biar biar orang yang berhutang kaya raya, punya duit. Bener nggak? Kan kita doain biar dia punya duit. Kalau kagak punya duit mau kagak bakalan bayar utang. Bener nggak? Bener nggak? Ini berarti ini kayaknya melotot-melotot ini ada banyak masalah ini pada usahanya nih. Biar bener, jiwanya biar beres kita di dunia lah. Kalau kita puasa sampai seminggu, wirid-wirid dia malam merem melek. Yang kita wiridin tuh tuan yang berutang kan ngorok dia malamnya. Enak nggak? Lah enak di dia, kita bantuin. Apa nggak tambah subur dia? Begitu. Mana nomor handphonenya ganti, kita paran ini alamatnya, udah kagak ada di situ, fotokopi KTP doang, perjanjian. Begitu tuh perjanjian. Yang kayak begini nih namanya dalam teori agama tindakan bodoh. Dalam teori agama namanya tindakan bodoh. Coba tuh yang puasa seminggu tuh doa wirid biar kita kaya, usahanya maju. Kan bagus Allah kasih maju. Lah kita mikirin orang. Bener nggak mau jadi lebih? Hah? Iya, rugi. Yang kayak begitu rugi. Lang wiridin dia kan gitu gambarannya. Bener nggak Ustaz Dena? Kan begitu. Puasa itu orang juga cuma dong, bukan karena Allah. Apanya? Puasanya dia karena buat puasa itu orang, berarti juga bukan karena Allah, juga puasanya sia-sia juga. Enggak, puasanya dia kan doain orang berutang biar kaya. Enak nggak? Yang berutang enak nggak? Enak dibantuin. Mana nomor teleponnya kagak ada lagi, ya kan? Kontrakannya pindah. Maknanya dia kagak mau kenal kita. Bener nggak? Jadi sebetulnya tinggian dia, tinggian kita. Kan tinggian dia ya, kita mikirin dia ya, kan rugi kita. Begitu. Sampai mondar mandir. Ini maksudnya tinggalnya di Papua, kita paranin. Lah ongkos habis, duit orang dapat. Kan begitu. Bener nggak? Rugi nggak? Mendingan kita puasa biar kita kaya. Dah. Enggak ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Karena bakal jadi balik sama kita. Jadi bagaimana biar kita bahagia? Bakar bonnya, bakar. Begitu. Bagaimana cara bakarnya? Baca bismillah 3 kali, sholawat 3 kali, omong, ya Rob, nih yang ngibulin gua nih, yang pinter ngutang doang, bayar kagak pinter. Kan banyak yang kayak begitu ya. Pinter apa ya?
Pintar apa? Iya, ngibulin. Pintar minjam doang nih. Ini adalah makhlukmu ya Rob, makhlukmu. Saya nggak mau tagih sama dia. Tagihnya engkau aja sebagai bosnya. Sama engkau. Gantiin ya Rob. Makhlukmu ngibulin saya. Bakar. Dah, tar besok lusa usahanya maju. Yakin itu. Anggap aja jenggot dicukur. Kalau jenggot dicukur makin dikit makin banyak. Ya makin banyak nih lagi dicukur biar banyak duitnya. Begitu. Daripada kita ngelamun, tuh kurang ajar. Ngontrak di rumah kita tagih, Pak lagi corona jadi telat. Oh iya baik deh, kita mah baik, namanya juga orang masjid ya kan, gitu tuh ahli ibadah, orang musola ya kan, iya baik deh, ya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, pindah, kurang ajar dia, kita pikirin aja, meremelek, dia kagak inget kita, lah enak dia, dipikirin mula sama kita, siapa yang mikirin kita, rugi. Dah kita percaya hari akhirat tuh tenang, dah los, begitu. Jadi bon-bon yang kayak begitu diapain? Bakar, begitu. udah colek-colek kan orang tukang dagang. Tar habis ngaji ngobrol di samping, saya ajari doanya, biar bahagia. Habis ngaji, saya ajarin caranya, begitu. Kawan kita, nih dong yang kisah nyata. Kawan kita kerjanya di kepolisian, datang ke rumah, kata dia, Pak Ustadz, saya datang minta amalan apaan? Buat nagih utang. Begitu. Saya bilang, amalan nagih utang, bakar aja bang, kata gitu. Bakar, iya. Abang menurut nggak sama saya? Iya deh Pak Ustadz, bakar. Biar abang nanti usahanya maju. Dia usahanya ini ke konveksi. Begitu. Bakar. Baik deh. Jadi bacanya saya kasih bacaan bakarnya. Bakar. Tidak lama setelah bakar itu Allah kasih mudah bangun rumah di Jakarta Selatan juga. Bangun. Dia tinggal juga Jakarta Selatan. Bangun rumah. Ya lumayan lah, MM-an tuh rumah yang dia bangun. Selamatan, kita diundang. Pak Ustadz, alhamdulillah berkat bakar jadi kebangun rumah. Ini kisah nyata. Banyak sebetulnya, tapi ini contoh yang saya ingat aja. Begitu. Jadi pas selesai selamatan dia nanya, itu yang dibakar tuh tahu nggak Pak Ustadz berapa itu nilainya? Saya ngintip juga kagak, Babang kagak lihat. 1,2 miliar. Total tagihan, orang agak bayar udah 3 tahun, capek sama saya. Pas sudah dibakar saya plong, begitu dah. Jadi saya fokus usaha, enggak ngederes itu mulu. Quran kagak keburu ngebet utang mulu utang. Begitu. Jadi pas sudah itu saya demen baca sholawat, akhirnya Allah kasih maju usaha saya. Begitu. Maksud kami dongengin contoh-contoh ini biar kita tenang. Jangan ngederesin kagak. Itu nyimpenin fotokopi KTP mulu. Kata dia nih, jamaah kita di Bekasi tuh pas banget ini. Orang minjem sama saya 20 juta, ngomongnya manis. Nih fotokopi KTP-nya. Begitu. Nah, tinggian dia, KTP-nya udah kayak cewek aja disimpen. Kata saya, udah kayak cewek aja. Untung aja saya kagak ngapa-ngapa. Kemarin hampir tabrakan, kemarin kontrakannya mana jauh. Kata kita kan habis waktu abang. Marahin lagi orangnya kagak ada, nemu juga agak. Udah bakar aja. Jadi bakar juga. Itu kawan kita di Bekasi. Minta sama Allah. Udah di akhirat tetap punya kita. Tuh begitu. Biar enak hidup kita ini. Jangan sampai jadi sakit mikirin orang. Periksa di pelni kena jantung aja, duit lagi, tambah rugi. Biar sehat. Ini beneran nih, begitu. Dipikirin ya omongan ini, silakan. Begitu. Nah kawan kita ada Jakarta Barat juga. Ini kan Jakarta Barat ya. Iya kan Jakarta Barat. Sampai masa ngering, saya tegur juga di rumah. Kenapa bang? Loyok kayak begitu. Ini guru 500 juta duit ini, dikasih surat tanah.
paling juga bohong, itu dia. Bohong. Tuh kan kata kita, bakar bang, bakar, nih bakar. Ya pekerjaan saya orang begitu. Sekarang sehat juga, alhamdulillah, nggak boleh mandir, periksa di Harapan kita, terus jantung mulu, Darmais, mau ngapain? Udah begitu, mikirin orang yang agak mikirin ente, mau ngapain, tinggian dia mente, kata kita, gitu. Buang yang kayak begitu, tagih aja Allah, kan makhluknya Allah yang nibul ini, sama Allah aja minta ganti, biar nggak puyeng, pegang catatan mulu, ketemu lagi bikin perjanjian baru. Bener nggak bang? Tuh ketawanya kenceng tuh, begitu perjanjian baru, perjanjian doang. Kita lagi beli materai 10.000 aja, hilang lagi duit. Aduh, ngapain? Tenaga kita habis. Jangan. Kita adalah hamba Allah. Kita percaya akhirat. Enggak ketemu di dunia, ketemu begitu. Itu namanya biar kita hisabnya ringan. Jangan mikirin orang yang orang kagak mikirin kita, karena mikirin dia jadi rugi. Dah, ngajinya hisab aja dalam ini, segini aja. Nanti wal wazni besok aja ngomongin timbangan, ingetin saya wal wazni dan timbangan. Wis tentang hisab aja tuh, biar ringan. Jadi yakini hisab itu ada, itu satu. Dan hisab ada 3 macam. Ada yang kagak dihisab, hisabnya ringan, dan hisabnya berat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang mendapatkan anugerah dari Allah, kemurahan Allah, dihisabnya ringan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar masyarakat? Baik. Iya. Baik. Jadi syafaat itu dari pertemuan yang lalu, syafaat Nabi, syafaat orang soleh, itu syafaat ini berbeda-beda. Ini syafaat khusus. Ketika kita dihisab, ada kalanya dapetin ringan hisabnya, itu begitu. Ini syafaat. Ada kalanya kita nanti nih habis ini kan kita ngomongin sirat, jembatan, itu bakal yang tadinya lama jadi cepat, yang tadinya masuk neraka lama jadi ringan, yang tadinya mau masuk neraka enggak jadi. Itu posisinya di berbagai tempat. Posisinya. Adapun syafaatul uzma hanya khusus untuk meredam murka Allah yang punya Nabi Muhammad saja. Itu begitu. Wallahu a'lam. Sudah? Baik. Ini kebiasaan kita salat berjamaah nih Kiai. Iya. Sop yang paling depan itu kan lebih bagus dan afdal. Iya. Di sini kadang-kadang kita di depan mensuruh-suruhan gitu, itu bagus apa enggak itu? Iya, baik. Jadi memang secara jujur, di antara ajaran agama itu yang ganjarannya paling tinggi ada namanya sunnah disebut shaful awal, dan ini minas sunanil mahjurah, termasuk ajaran Nabi yang umatnya mulai tinggalkan. Shaf awal. Jadi kalau kita baris di shaf awal, didoain sama Nabi sampai 3 kali. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya, rontokin semuanya. Orang kalau sholat barisnya di pertama, Nabi doain. Malaikat di langit enggak berhenti. Ya Rab, ampuni dosa-dosa model apa aja orang yang sholatnya di shaf awal. Betapa beruntungnya orang yang dia sholat, malaikat puyeng nangisi Allah supaya ngampunin dosa dia. Enak dia. Ada yang sibuk mikirin dia. Itulah orang yang baris di shaf pertama. Makanya Nabi menyatakan dalam satu hadis, lau ya'lamu ummati ma fis shaffil awal, andai umatku tahu
ganjarannya gedenya kayak apa kalau sholat di saf awal, pasti mereka akan berundi, rebutan, pakai dikocok dulu, saking gedenya saf awal. Cuman karena orang gak ngerti, datang Jumat tengah 11 udah ke masjid, barisnya dekat pintu, barisnya dekat pintu, begitu di pinggiran. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Tuh orang jauh. Itu barisnya dekat pintu. Kita tanya, ngapain bang baris dekat pintu? Biar pulangnya duluan. Kagak bisa. Sebab belum sholat bang, nanti pulangnya bareng. Kalau udah kelar sholat baru bakalan pulang bareng. Abang udah yakin sholatnya pasti diterima. Sholat aja belum, diterima aja belum tentu, udah mikirin pulang aja dulu. Sabar. Shaf awal itu paling tinggi. Shaf awal paling tinggi. Karena itu nomor 1 itu paling tinggi. 2, 3 kayaknya sama aja. Begitu. Jangan dicatat. Guru kita ini udah mau nyatat jadi repot. Shaf awal itu paling tinggi ganjarannya. Maka dorongan tuh enggak bagus. Jadi al-ithar fil qurbati madhmum, nyuruh orang urusan ibadah itu orang tercela, rezekinya seret. Di depan masih kosong. Kata kita sama teman kita karena baru pulang umroh, mana dipanggilnya Bang Haji lagi, Bang Haji, depan aja. Tuh yang nyuruh depan tuh pastikan rezekinya bakal diseretin sama Allah. Yang tukang nyuruh Bang Haji, yang tukang-tukang begitu, rezekinya seret. Urusan ibadah jangan nyuruh orang. Yang disuruh ngeduluin orang tuh urusan dunia. Al-isar fi umurid dunia mamdu, duluin orang urusan dunia dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada ikan ayam atu di nampan maulid, ada orang, Pak Haji dulu saya mau sambel aja, ini yang dipuji nih gitu. Ini mau kagak ada ikan ayam langsung diambil aja. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana ini orangnya? Ya, ini nggak bener nih. Kalau urusan ibadah kita duluan. Urusan masuk surga jangan bapak, jangan kakek kita dulu. Begitu, karena ini dicintai Allah. Jangan kita Bang aja, jangan. Barisan yang paling tinggi di shaf awal, ganjarannya nggak kehitung. Ganjarannya nggak kehitung di shaf awal. Di shaf awal. Jangan kita mundur-mundur. Begitu. Makanya kadang kita datang ke masjid telat, orang shaf awalnya kosong. Alhamdulillah, untung. Begitu, orang pada ngejar pintu mulu. Begitu. Mana yang ngejar-ngejar kalau Jumat tuh duduknya dekat pintu tuh ngaji lagi malam hari ini. Orangnya begitu. Jangan, depan aja depan. Jadi rahmat Allah tuh turunnya kepada shaf awal. Ini kayak contoh masjid kita. Ada berapa baris ini sampai belakang ya? Anggapnya 20. Biar gampang aja dah, saya ambil contoh, kan kita kagak ngitung ini. Begitu, 20 di ujung tuh 20. Ini baris ini nih kira-kira 10 dari ampe lantai 2 nya itu. Maka yang ujung sana 20 itu, yang atas ini 21, yang selantai dengan imam yang paling tinggi. Anda ini kan bisa aja ada yang kalau ini kan separuh, ada juga yang deket banget ya kan. Jadi bagaimana ini? Dia di shaf awal tapi di lantai 2. Itu tetap ngitungnya di bawahnya berapa? Bawahnya ada 100. Itu shaf awal 2 tuh 101. Dikitan. Yang selantai dengan imam gedean ganjarannya. Kalau imamnya di lantai 2,
Kan ada juga masjid yang imam lantai 2. Yang lantai bawah tuh paling dikitan ganjarannya. Paling dikitan. Begitu. Mana sholatnya liatin TV lagi. Padahal ajaran agamanya kudu liatin tempat sujud. Dia kagak. Liatin TV aja. Mana runyak lagi banyak semutnya. Ini runyak banyak semutnya ya. Begitu. Jadi liatin tempat sujud aja. Begitu. Jadi sop awal tuh paling tinggi. Yang dorong-dorong nih rezekinya seret. Jadi terserah kita yang hadir nih. Kira-kira pengen rezekinya seret apa lancar? Jangan dorongin orang, abang aja, jangan. Kita dulu. Jangan dorong. Begitu. Kalau ngomongin sop, kurang lebih demikian guru. Wallahu a'lam.